Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Melini Safitri dari kelas PMT 5A akan menjelaskan sebuah video tentang nilai mutlak untuk memenuhi tugas dari mata kuliah fungsi kompleks. Di sini, pertama kita akan membahas tentang definisinya. Definisi dari nilai mutlak itu ialah, nama lain dari nilai mutlak itu absolut atau modulus, yang mana Z sama dengan X ditambah Y didefinisikan sebagai bilangan real non-negatif yang bentuknya akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat dan ditulis sebagai modulus atau nilai mutlak. Maka mutlak Z sama dengan mutlak X ditambah Y sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka di sini menjadi mutlak Z sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, secara geometri, mutlak Z itu menyatakan jarak antara titik X, Y dan titik asal. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada terdapat titik X, Y. Nah, yang mana titik asalnya? Kita tarik di sini dari sini menuju ke sini adalah titik asalnya. Ini adalah titik XY. Titik X, Y. Nah, yang merupakan mutlak Z itu jarak antara titik X, Y dan titik asal. Nah, ini dia. Letak mutlak Z itu adalah di sini. Yang mana Z sama dengan X ditambah Y. Nah, sebagai contohnya, perhatikan contoh yang saya berikan. Tentukan mutlak Z dari A 6 ditambah 8I dan B 5I. 6 ditambah 8I, mutlak Z-nya bagaimana kita mencarinya? Yaitu dengan cara akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Yang mana X-nya? 6 adalah X yang merupakan real dan 8 adalah Y yang merupakan imajiner. Berarti kita masukkan angkanya 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar dari 36 ditambah 64 sama dengan akar dari 100. Yaitu akar dari 100 adalah 10. Untuk 5I, mencari mutlak Z-nya adalah ini yang mana X dan yang mana Y-nya. Kita memakai rumus X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, akar dari yang mana X-nya? X itu adalah bilangan real. X-nya di sini tidak ada, berarti kita tulis 0 kuadrat ditambah Y-nya itu adalah bilangan imajiner. Di sini bilangan imajinernya adalah 5, berarti 5 kuadrat. Kita tambah 0 ditambah 25 sama dengan akar dari 25. Selanjutnya masuk ke dalam teorema nilai mutlak. Teorema nilai mutlak terdiri dari ada dua macam. Yang pertama, jika Z sembarang bilangan kompleks, maka yang pertama itu ialah mutlak Z lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, mutlak Z sama dengan 0 jika dan hanya jika Z sama dengan 0. Yang ketiga, mutlak negatif Z sama dengan mutlak Z. Yang keempat, mutlak konjugat Z sama dengan mutlak Z. Yang kelima, Z dikali konjugat Z sama dengan mutlak Z kuadrat. Yang keenam, real Z kurang dari sama dengan mutlak real Z kurang dari sama dengan mutlak Z. Yang ketujuh, imajiner Z kurang dari sama dengan mutlak imajiner Z kurang dari mutlak Z. Selanjutnya untuk teorema yang kedua, jika Z1 dan Z2 bilangan kompleks, maka mutlak Z1 dikali Z2 sama dengan mutlak Z1 dikali mutlak Z2. Dan ini juga berlaku pada pembagian. Catatan, teori pertama, yang ini maksudnya, kecuali rumus terakhir yang ini,
dapat dibuktikan langsung dengan definisi nilai mutlak dan konjugat. Teori pertama, kecuali rumus terakhir ini, yang dua ini tidak dapat dibuktikan secara langsung dengan definisi nilai mutlak dan konjugat. Nah, untuk teori pertama rumus terakhir ini, maksudnya ini dia yang dua ini, buktinya itu ialah dengan X itu adalah menyatakan real. X kurang dari sama dengan mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat kurang dari akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan mutlak Z. Dan Y kurang dari sama dengan mutlak Y sama dengan akar dari Y kuadrat kurang dari sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan mutlak Z. Nah, untuk teorema yang kedua, yang ini tadi kan jika Z1 dan Z2 bilangan kompleks, maka mutlak dari Z1 dikali Z2 sama dengan mutlak Z1 dikali mutlak Z2. Ini juga berlaku tadi saya bilang untuk pembagian. Nah, buktinya dari rumus teorema pertama ini dia, yaitu Z dikali konjugat Z sama dengan mutlak Z kuadrat, atau mutlak Z kuadrat sama dengan Z dikali konjugat Z. Maka mutlak Z1 dikali Z2 kuadrat sama dengan dalam kurung Z1 dikali Z2 tutup kurung dikali dalam kurung konjugat Z1 dikali Z2 tutup kurung sama dengan Z1 dikali Z2 dikali konjugat Z1 dikali konjugat Z2 sama dengan, kita kalikan, Z1 dikali konjugat Z1, Z2 dikali konjugat Z2 sama dengan, yang bentuk ini tadi merupakan mutlak Z kuadrat. Ini dia, mutlak menjadi mutlak Z1 kuadrat dikali mutlak Z2 kuadrat. Maka diperoleh mutlak Z1 dikali Z2 sama dengan mutlak Z1 dikali mutlak Z2. Karena nilai mutlak adalah non-negatif, maka pernyataan ini adalah terbukti. Demikian juga untuk perhitungan yang pembagian. Mutlak Z1 dibagi Z2 kuadrat sama dengan dalam kurung Z1 dibagi Z2 tutup kurung dikali konjugat Z1 dibagi Z2 tutup kurung sama dengan dalam kurung Z1 dibagi Z2 tutup kurung dikali dalam kurung konjugat Z1 dibagi konjugat Z2 tutup kurung. Kita jabarkan lagi menjadi Z1 dikali konjugat Z1 per Z2 dikali konjugat Z2. Yang mana pernyataan ini tadi merupakan mutlak dari Z kuadrat. Maka menjadi, setelah kita satukan atau kita kumpulkan yang mana yang sama, maka menjadi mutlak Z1 kuadrat per mutlak Z2 kuadrat. Maka diperoleh mutlak Z1 dibagi Z2 sama dengan mutlak Z1 dibagi mutlak Z2. Maka pernyataan ini adalah juga terbukti. Selanjutnya kita masuk ke pembuktian nilai mutlak untuk teorema pertama. Untuk pernyataan yang pertama itu, mutlak Z lebih dari sama dengan 0. Diketahui mutlak Z sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Bukti, mutlak Z lebih dari sama dengan 0. Maka menjadi mutlak akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat lebih dari sama dengan 0. Untuk menghilangkan nilai mutlaknya, maka ini menjadi kita kuadratkan. Menjadi akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat dikuadratkan lebih dari sama dengan 0. Maka hasilnya X kuadrat ditambah Y kuadrat lebih dari sama dengan 0. Untuk pernyataan yang pertama ialah terbukti. Yang kedua, mutlak Z sama dengan 0 jika dan hanya jika Z sama dengan 0. Bukti, mutlak Z sama dengan 0. Maka Z sama dengan 0. Maka pernyataan kedua ialah terbukti. Yang ketiga, mutlak negatif Z sama dengan mutlak Z.
Misal, mutlak Z sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Bukti, mutlak negatif Z sama dengan mutlak negatif akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kenapa ini negatif? Karena tadi kan ini misalnya mutlak Z itu ialah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, di sini yang membedakannya adalah mutlak negatif Z, maka kita tambahkan negatif di sini. Menjadi akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Karena nilai mutlak tidak ada yang negatif, maka mutlak dari negatif ini adalah tetap positif. Maka hasilnya menjadi nilai mutlak Z. Maka untuk pernyataan yang ketiga ialah terbukti. Yang keempat, mutlak konjugat Z sama dengan mutlak Z. Misal, konjugat Z sama dengan X kurang IY. Bukti, mutlak konjugat Z sama dengan mutlak dari akar kuadrat akar X kuadrat ditambah negatif Y kuadrat, maka menjadi X kuadrat ditambah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat itu menjadi mutlak Z. Maka untuk pernyataan keempat ialah terbukti. Selanjutnya untuk yang kelima, Z dikali konjugat Z sama dengan mutlak Z kuadrat. Misalnya, Z sama dengan X ditambah IY, konjugat Z sama dengan X dikurang IY. Bukti, Z dikali konjugat Z sama dengan, ini kita jabarkan menjadi X ditambah IY dikali X dikurang IY. Kita kalikan, X dikali X kuadrat, X dikali IY menjadi IXY, IY dikali X menjadi IXY, IY dikali negatif IY menjadi negatif I kuadrat Y kuadrat. Maka hasilnya X kuadrat dikurang IXY ditambah IXY dikurang I kuadrat Y kuadrat. Ini bisa kita coret, tinggal X kuadrat dikurang I kuadrat Y kuadrat. Karena I kuadrat itu nilainya negatif 1 dikalikan negatif hasilnya ialah positif. Maka menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Artinya, akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat dikuadratkan lagi, maka menjadi mutlak Z kuadrat. Ini merupakan pernyataan 5 berarti terbukti. Nah, untuk pernyataan yang keenam, real Z kurang dari sama dengan mutlak real Z kurang dari sama dengan mutlak Z. Imaginer Z kurang dari sama dengan mutlak imaginer Z kurang dari sama dengan mutlak Z. Yang diketahui ada 2. Maka untuk membuktikannya ini kita sekaligus. Nah, dimulai dari real Z sama dengan X. Kita misalkan. Dan imaginer Z sama dengan Y. Sehingga mutlak Z kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan real Z kuadrat ditambah imaginer Z kuadrat. Jelas bahwa real Z kuadrat kurang dari sama dengan mutlak Z kuadrat dan imaginer Z kuadrat kurang dari sama dengan mutlak Z kuadrat. Menjadi real Z kurang dari sama dengan Z dan imaginer Z kurang dari sama dengan Z. Lanjutan dari pernyataan yang nomor 6 tadi. Nah, kita perhatikan untuk konsep bilangan real. Untuk setiap A elemen real sama dengan negatif mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan mutlak A. Atau kita baca A kurang dari sama dengan mutlak A lebih dari sama dengan negatif mutlak A. Jadi, untuk real Z kurang dari sama dengan mutlak real Z. Dan imaginer Z kurang dari sama dengan
mutlak imajiner Z. Z kurang dari sama dengan mutlak Z. Karena ini sesuai dengan pernyataan yang ini. A kurang dari sama dengan mutlak A. Maka diperoleh real Z kurang dari sama dengan mutlak real Z kurang dari sama dengan mutlak Z. Dan imajiner Z kurang dari sama dengan mutlak imajiner Z kurang dari sama dengan mutlak Z. Maka untuk pernyataan 6 tadi ialah terbukti. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.